Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K perawat dan tidak menutup kemungkinan. Dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K perawat. Langsung saya bahas latihan soal P3K episode 24. Soal nomor 1 P3K perawat. Seorang laki-laki 67 tahun dirawat di ruang bedah dengan post operasi prostat hari ke-7 dari hasil pengkajian didapatkan cairan irigasi berwarna bening. Pasien sudah bisa duduk sendiri dengan aktivitas sebagian dibantu oleh keluarga. Apakah tindakan keperawatan pada pasien tersebut? A. Bladder training. B. Pencabutan kateter. C. Persiapan pasien pulang. D. Menganjurkan aktivitas mandiri. E. Pendidikan kesehatan perawatan luka. Jawaban A. Bladder training. Pembahasan. Tindakan keperawatan yang tepat pada pasien tersebut adalah A. Bladder training. Penjelasan. Dengan mempertimbangkan kondisi pasien yang telah melakukan operasi prostat dan sudah berada di hari ke-7 pasca operasi, tindakan keperawatan yang tepat adalah bladder training atau pelatihan kandung kemih. Pelatihan kandung kemih bertujuan untuk membantu pasien memulihkan kemampuan kandung kemihnya, mengurangi risiko retensi urin, kesulitan buang air kecil, dan mengembalikan kontrol kandung kemih secara optimal. Bladder training melibatkan latihan-latihan dan pendekatan tertentu, seperti mengatur jadwal buang air kecil, melatih untuk menunda buang air kecil dalam interval waktu tertentu, dan memastikan bahwa pasien dapat benar-benar kosong saat buang air kecil untuk mengurangi risiko retensi urin. Soal nomor 2 P3K perawat, seorang perempuan 23 tahun dibawa ke ruang IGD karena KLA. Pasien gelisah, distensi vena leher, berkeringat, suara jantung menjauh, lemah, terdapat bekas jejas di dada pasien. TD 90-70 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 115 kali menit, frekuensi napas 26 kali menit, suhu 36,4 C. Apakah kriteria hasil yang diharapkan pada kasus tersebut? A. Cemas hilang. B. Cardiac output normal. C. Jejas tidak meninggalkan bekas. D. Tanda vital normal. Aktivitas normal. Jawaban B. Cardiac output normal. Pembahasan. Pada kasus tersebut, kriteria hasil yang diharapkan yang paling tepat adalah B. Cardiac output normal. Penjelasan. Dengan mengharapkan hasil cardiac output normal, tujuan perawatan adalah untuk memulihkan fungsi jantung dan memastikan jantung dapat memompa darah dengan baik ke seluruh tubuh. Hal ini akan membantu mengatasi gejala-gejala seperti gelisah, distensi vena leher, berkeringat berlebihan, dan suara jantung yang menjauh. Perawatan yang tepat harus diberikan untuk mengatasi KLA dan mengembalikan cardiac output ke dalam rentang normal sehingga pasien dapat berfungsi dengan baik dan stabil secara kardiovaskular. Soal nomor 3 P3K perawat, seorang laki-laki berusia 23 tahun datang ke poliklinik umum dengan keluhan lemah dan lesu. Hasil pengkajian didapatkan sklera pucat, mudah capek, clubbing fingers, nyeri kepala, skala 3, 0-10, murmur. Tekanan darah 110/70 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 80 kali menit, frekuensi napas 24 kali menit, suhu 36,7 C. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Nyeri. B. Hambatan mobilitas fisik. C. Pola napas tidak efektif. D. Penurunan cardiac output. E. Defisit nutrisi. Jawaban D. Penurunan cardiac output. Pembahasan. Pada kasus tersebut, masalah keperawatan yang paling tepat adalah D. Penurunan cardiac output. Penjelasan. Berdasarkan gejala dan temuan pada pemeriksaan fisik, masalah keperawatan yang mungkin terjadi adalah penurunan cardiac output, yaitu kurangnya jumlah darah yang dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Hal ini dapat menyebabkan berbagai gejala seperti lemah, lesu,
mudah capek, pucat, nyeri kepala, dan clubbing fingers. Penanganan yang tepat harus dilakukan untuk mengatasi masalah kardiovaskular ini dan meningkatkan cardiac output. Soal nomor 4 P3K perawat, seorang perempuan 23 tahun datang ke ruang poliklinik penyakit dalam dengan keluhan batuk-batuk dan mencret sejak seminggu yang lalu. Hasil pengkajian pasien menyatakan sering mengalami seperti ini, berat badan menurun, nafsu makan hilang, mulut penuh stomatitis, dengan lidah kotor. Apakah pemeriksaan laboratorium yang tepat pada kasus tersebut? A. Darah rutin. B. Biopsi. C. Kultur. D. ELISA. E. IGD. Jawaban D. ILIS pembahasan. Alasan pilihan ini sebagai jawaban yang tepat adalah karena gejala yang dialami oleh pasien, seperti batuk-batuk, mencret, berat badan menurun, nafsu makan hilang, stomatitis radang di mulut, dan lidah kotor, dapat menimbulkan dugaan adanya infeksi atau penyakit tertentu yang perlu didiagnosis dengan pemeriksaan laboratorium yang lebih spesifik. ILIS Enzyme Linked Immunosorbent ASI adalah salah satu jenis tes laboratorium yang sering digunakan untuk mendeteksi adanya infeksi atau penyakit tertentu, khususnya yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Metode ini dapat mengukur antibodi atau antigen yang terkait dengan infeksi atau kondisi medis tertentu dalam sampel darah pasien. Soal nomor 5 P3K perawat, seorang pasien laki-laki berusia 30 tahun dirawat di ruang luka bakar hari ke-1. Pasien direncanakan akan mendapatkan terapi cairan intravena ring relaktat 1000 ml dalam 8 jam. Berapa tetes infus harus diberikan? A. 32 tetes atau menit. B. 42 tetes atau menit. C. 52 tetes atau menit. D. 62 tetes atau menit. 72 tetes atau menit. Jawaban B. 42 tetes atau menit. Pembahasan. Untuk menghitung berapa tetes infus per menit yang harus diberikan, kita perlu menggunakan rumus. Tetes per menit total volume cairan dalam tetes total waktu dalam menit. Dalam kasus ini, total volume cairan yang akan diberikan adalah 1000 ml dan total waktu yang diberikan adalah 8 jam. Pertama, kita perlu mengonversi waktu dari jam menjadi menit. 8 jam x 60 menit atau jam 480 menit selanjutnya. Kita hitung tetes infus per menit. Tetes per menit 1000 ml 480 menit 2083 tetes atau menit. Karena biasanya tidak mungkin memberikan tetes infus dengan desimal, maka kita membulatkannya menjadi bilangan yang lebih realistis, yaitu 2 atau 3 tetes per menit. Opsi yang paling mendekati adalah B, 42 tetes atau menit, yang akan memberikan total tetes sekitar 504 tetes dalam 8 jam 42 tetes atau menit x 480 menit 504 tetes. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah B, 42 tetes atau menit. Soal nomor 6 P3K perawat, seorang perawat sedang melakukan pengkajian pada pasien luka gangren. Hasil pengkajian didapatkan luas luka 5 cm, batas luka berwarna kehitaman, di bagian tengah terdapat jaringan kekuningan. Bau khas gangren, apakah data yang bisa ditambahkan pada kasus tersebut? A. Penyebab luka. B. Kedalaman luka. C. Komplikasi luka. D. Epitelisasi luka. E. Warna luka. Jawaban B. Kedalaman luka. Pembahasan. Data yang bisa ditambahkan pada kasus luka gangren dengan hasil pengkajian luas luka 5 cm, batas luka berwarna kehitaman, terdapat jaringan kekuningan di bagian tengah, dan bau khas gangren. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya.